Halo sahabat kompas.com, wasir merupakan masalah kesehatan yang banyak dialami oleh pasien-pasien yang usia dewasa, sering dianggap sepele dan memalukan, sehingga penderitanya sering enggan untuk berobat. Hari ini saya Dr. Indra Wijaputra, SPB, saya dokter bedah di Vena Wasir Center akan menjelaskan dan mengulas tentang tata laksana dan pengobatan pada pasien wasir atau hemoroid. Sahabat kompas.com, semua kondisi keluhan terdapat gejala pada benjolan di anus bukan merupakan suatu diagnosis pasti dari suatu ambeien. Ada banyak kondisi yang dimana juga timbul keluhan muncul benjolan pada anus. Bisa seperti pada kasus polip rekti, bisa pada kasus karsinoma kolorektal. Jadi bila sahabat kompas.com menemukan gejala terdapat benjolan pada anus, alangkah baiknya untuk berkonsultasi pada dokter bedah yang terdapat di daerah sahabat kompas.com. Pada kasus-kasus hemoroid atau ambeien, pasien selalu datang, masalah utama adalah terdapat benjolan, bisa disertai dengan perdarahan saat buang air besar dan nyeri saat buang air besar. Jadi tiga keluhan utama ini adalah keluhan yang paling sering dialami pada pasien wasir atau ambeien atau sering juga disebut dengan hemoroid. Jika berbicara tentang penyebab dari ambeien, secara garis besar kita bisa menyimpulkan terdapat dua penyebab utama. Yang pertama, penyebab dari internal adalah suatu kelemahan anal cushion. Jadi kelemahan pada struktur anatomis dari si anusnya sendiri. Yang kedua bisa karena penyebab dari eksternal. Penyebab dari eksternal ini selalu berhubungan dengan kompresi feses. Jadi jika anal cushion-nya lemah dan feses compression-nya tinggi, maka itu salah satu titik awal muncul dari ambeien. Sebenarnya makanan pedas itu tidak berhubungan terhadap ambeien karena tidak ada korelasi sama sekali. Ada penelitian yang mempelajari tentang ini, dicoba pada pasien-pasien yang diberikan placebo dan kapsul yang berisi dengan bubuk cabai. Jadi memang hasilnya adalah tidak ditemukan hubungan antara pola konsumsi makanan pedas dan ambeien. Tapi pada kasus-kasus ambeien yang sudah mengalami perdarahan, di mana di sini terdapat perlukaan atau fisura, bila pasien makan pedas maka akan mudah timbul iritasi, sehingga pada pasien ambeien yang terdapat perlukaan, pada pasien yang makan pedas maka dia akan timbul nyeri. Pada kasus-kasus ambeien yang sudah grade 3, grade 4 yang sudah turun di bawah, pada saat pasien duduk di mana benjolan ini semakin tertekan, jadi semakin lama tertekan maka pasien pasti akan merasa tidak nyaman dan nyeri. Jadi jika duduk terlalu lama itu bisa dikatakan bisa menyebabkan ambeien lebih terasa, itu hanya pada kondisi ambeien yang pada grade 3 atau 4. Untuk di grade awal karena benjolannya di dalam itu tidak ada hubungan dengan posisi duduk pasien. Pada dasarnya pasien karena ini dianggap memalukan karena terjadi pada area yang sensitif, pasien pasti datang berobat ke dokter bedah itu bukan di stadium awal, dia pasti datang udah di stadium akhir. Pasti datang sudah di stadium 3 atau 4, atau jika di stadium awal pasti di stadium 2 yang keluhan klinisnya itu perdarahan yang banyak. Jadi apabila kondisi ambeien dibiarkan semakin lama, prosesnya adalah ukuran akan semakin membesar. Selanjutnya keluhan perdarahan saat buang air besar akan makin sering, disertai nyeri yang akan makin hebat. Memang pada dasarnya ambien yang makin lama dibiarkan itu kualitas hidup pasien pasti akan makin menurun. Ambien dibagi atas 4 grade.
di mana grade ini merupakan juga dasar bagi seorang ahli bedah untuk melakukan tata laksana. Jadi pada grade 1, ambeien itu hanya berupa penekanan pada area sekitar di anal kanal. Pada grade 2, benjolan yang terjadi ini sudah ada protrusi, artinya pembengkakannya makin besar, tapi pada grade 2 belum turun. Pada grade 3, benjolan di anus ini sudah turun ke bawah tapi masih bisa masuk ke dalam. Pada grade 4, benjolan yang terjadi makin besar dan sama sekali tidak bisa masuk kembali ke dalam. Jadi memang kalau kita lihat grade ini dihubungkan dengan keluhan ukuran dari si benjolan pada ambeien ini. Makin tinggi grade pasti benjolannya makin besar dan pasti makin nyeri. Kalau berbicara hal-hal yang bisa menyebabkan ambeien makin memburuk, ini berhubungan dengan faktor-faktor yang bisa pencetus dari ambeien. Jadi yang pertama, ambeien itu bisa makin memburuk yang pasti adalah bila pola hidup pasien itu tidak makan dengan tinggi serat. Artinya, produksi feses ini akan menjadi keras dan pola BAB-nya tidak rutin gitu. Jadi pasien pasti rata-rata BAB keras, tidak BAB satu kali pasti resiko untuk timbul ambeien akan makin besar dan ambeiennya akan makin berat. Yang kedua adalah kegiatan mengedan terlalu lama saat buang air besar. Nah, jadi dewasa ini kadang-kadang pasien itu sering ke kamar mandi bawa HP. Jadi yang harusnya kegiatan BAB ini cukup 5 menit, dia bisa sampai setengah jam. Ini juga bisa memperberat ambeien. Yang ketiga mungkin dari konsumsi air putih. Semakin banyak konsumsi air putih ini membantu disertai dengan makan yang tinggi serat akan membuat buang air besarnya menjadi lebih lancar tanpa perlu mengedan berlebihan. Sebetulnya dua hal ini yang utama yang membuat ambeien bisa makin berat. Di luar itu memang ada kondisi-kondisi fisiologis yang membuat ambeien ini mudah timbul dan makin besar. Contohnya pada wanita hamil. Sebenarnya ambeien itu tidak berhubungan sama kanker anus. Gitu. Jadi ambeien ini suatu kelainan pada anal kanal. Dia hanya secara fisiologis, anatominya itu hanya 3-5 cm. Cuman memang ini kan area yang selalu dipakai setiap hari untuk transportasi feses, yang selalu mengalami trauma dari feses kompresi. Gitu. Jadi memang kalau keganasan itu juga sering disertai perdarahan, tapi sifat perdarahannya berbeda gitu. Jadi jika pada kasus ambeien, perdarahan yang timbul biasa selalu disertai saat buang air besar, dan ini karena terjadi ambeien ini karena pelebaran dari vena hemoroid. Jadi perdarahan yang timbul itu dari vena. Jadi sifat darahnya tidak banyak dan sifatnya bukan perdarahan aktif. Kalau pada kasus kanker itu perdarahannya pasti banyak. Biasanya kanker itu perdarahan sering bisa terjadi 6 minggu berturut-turut tanpa sebab yang bisa dipastikan, tanpa suatu pencetus feses yang muncul saat buang air besar. Tidak seperti itu gitu. Bila sahabat Kompas ternyata mengidap masalah ambeien, untuk di rumah bila belum dilakukan tata laksana bedah, maka tata laksana yang dilakukan adalah konservatif. Tapi yang pasti intinya adalah bagaimana sahabat Kompas memastikan bahwa feses yang keluar setiap hari itu tidak keras, 1 kali 1 hari setidaknya, disertai tidak mengedan yang berlebihan. Hal-hal yang bisa membuat seperti ini hanya modifikasi pola hidup. Jadi sahabat Kompas harus merubah pola hidup menjadi pola hidup yang lebih sehat, di mana konsumsi makanan yang tinggi serat dan banyak minum air. Pengobatan yang bisa dilakukan tentang medikamentosa adalah hanya simptomatis. Yang pertama, jika ada perdarahan,
silahkan minum anti perdarahan. Jika ada nyeri, minum anti nyeri. Jika terdapat benjolan, maka silahkan beli obat-obat yang bisa menghilangkan benjolan. Tapi memang ini bukan suatu terapi definitif. Jadi ini seperti mengobati, seperti menyelesaikan ada bocor di atap. Jadi kita hanya menaruh ember di lantai supaya air nggak terbuang kemana-mana. Tapi masalahnya tidak selesai, hanya masalah yang timbul, keluhan yang timbul saja yang ringan atau hilang. Jadi grade 1, 2 tata laksananya adalah konservatif, grade 3, 4 adalah harus dengan pembedahan. Nah, dewasa ini grade 2 di mana benjolannya masih belum di dalam, sebetulnya dengan kelebihan dan kemajuan teknologi dan teknik operasi yang makin maju, grade 2 sudah bisa diselesaikan tanpa medikamentosa. Artinya grade 2 ambien selesai dengan terapi definitif. Cuman tindakannya yang lebih aman untuk di grade 2 adalah tindakan pila. Jadi hanya diinjeksi dan diligasi. Jadi diinjeksikan agen sklerotik ke area benjolan lalu diligasi. Biasa dalam 3-5 hari benjolan itu akan terbuang dengan sendirinya. Untuk grade 3, 4 tata laksana pembedahan itu terdapat beberapa tindakan. Jadi kalau dulu selalu dilakukan tindakan operasi pada grade 3, 4 adalah dengan tindakan konvensional. Jadi memang tanpa menggunakan tambahan alat-alat penemuan yang terkini. Jadi kita sebagai operator bedah hanya melakukan pembuangan hemoroid dengan beberapa teknik operasi. Memang dengan kondisi ini selalu resikonya adalah yang pertama nyeri yang tinggi, yang kedua perdarahan yang banyak. Sering pada operasi-operasi konvensional ini tindakan untuk menghentikan perdarahan bisa lebih lama dari tindakan pembedahan itu sendiri. Nah, saat ini memang dengan ditemukannya alat-alat baru yang membantu seorang dokter bedah untuk menyelesaikan hemoroid, sudah ditemukan alat-alat seperti radiofrekuensi atau laser. Nah, misalnya di tempat Vena Wasir Center itu mayoritas pasien dioperasi dengan radiofrekuensi atau laser. Perbedaannya dengan konvensional adalah radiofrekuensi dan laser. Jika pada laser dilakukan hemoroidektomi, pembuangan pil hemoroidnya dengan kondisi pasca operasi yang sangat kecil perdarahan. Jadi dengan suatu proses, suatu mekanisme kerja radiofrekuensi, benjolan yang dibuang bisa tidak menimbulkan perdarahan sama sekali. Jika dengan yang alat teknologi yang paling baru yang ditemukan itu adalah suatu alat laser, di mana nama tindakannya laser hemoroidoplasti. Jadi memang benjolan yang muncul ini bukan dibuang atau dipotong, hanya dia dibuat benjolannya hilang, dikempeskan. Jadi tidak ada bagian tubuh yang dipotong sama sekali. Memang kelebihan laser ini adalah nyeri yang jauh lebih ringan karena tidak ada anatomis tubuh yang terbuang. Tetapi memang dewasa ini, kalau pengalaman saya, radiofrekuensi dan laser merupakan teknik operasi hemoroid yang paling aman, efektif, dan efisien. Berbicara tentang kekambuhan, sebenarnya secara banyak jurnal yang melaporkan tentang kekambuhan dari ambeien. Tapi jika dipelajari secara umum, kekambuhan ambeien itu rata-rata hanya terjadi pada 5%. Nah, jadi dengan teknik operasi yang baik, dengan hasil yang baik, dan dengan disertai perubahan pola hidup, harusnya pasien-pasien yang sudah menjalani operasi hemoroid atau ambeien harusnya sangat kecil sekali kemungkinan terjadi kekambuhan. Apabila terjadi kekambuhan, sering itu jarak waktunya itu lama, bisa 5-10 tahun. Dan munculnya biasanya di lokasi yang berbeda. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang masalah hemoroid. Nah, bagi sahabat kompas.com yang mengalami
keluhan seperti yang saya sebutkan tadi, alangkah baiknya segera untuk berkonsultasi pada dokter bedah yang terdekat. Jangan menganggap ini sepele dan jangan menganggap ini hal yang memalukan, karena yakinlah bahwa keluhan yang timbul semakin lama akan semakin hebat, karena ini lokasinya di bagian ujung dari suatu sistem pencernaan, dan ini berdekatan dengan alat kelamin. Di area ini terlalu banyak pembuluh darah dan saraf, jadi memang artinya akan timbul perdarahan yang semakin lama akan semakin memberat, akan timbul nyeri yang semakin lama semakin memberat. Jadi semakin cepat sahabat Kompas.com datang berkonsultasi dan berobat, maka hasilnya akan semakin baik. Saya menderita ambeien itu dari tahun 2018 atau kurang lebih 3 tahun yang lalu. Pada saat itu saya sedang masa kuliah di tahun 2018. Untuk gejalanya awal pada saat itu, yang pertama ketika BAB itu saya merasa tidak nyaman, dan pada saat itu sempat juga keluar bercak darah. Dan yang paling mengganggu itu ketika saya ingin duduk itu merasa tidak nyaman. Jadi memang kondisi tersebut sangat mengganggu aktivitas saya pada saat itu. Ambeiennya itu atau wasirnya saya biarin atau saya diamkan, sehingga ambeiennya itu ternyata memburuk selama 3 tahun. Dan itu yang membuat saya memberanikan diri, pada akhirnya saya melakukan tindakan di 3 tahun setelahnya. Saya memilih metode atau memilih pelayanan flash optical laser, yaitu metode dengan menggunakan laser, karena metode tersebut sedikit rasa sakit, sedikit juga pendarahannya, dan juga proses penyembuhannya pada saat itu cepat. Meskipun memang dokter pada saat itu menjelaskan ada 3 metode yang bisa saya gunakan, yaitu pila dan radiofrekuensi, tetapi saya tetap memilih metode flash optical laser, di mana menurut saya itu adalah metode yang paling unggul pada saat itu. Alhamdulillah, setelah dilakukan tindakan, ambeien saya itu atau wasir saya itu sembuh, sehingga sampai kurang lebih 1 tahun sekarang ambeiennya itu tidak pernah lagi kambuh. Untuk saya melakukan BAB pun sudah lancar dan tidak nyeri lagi. Terus saya gunakan untuk aktivitas biasa, jalan, kemudian untuk duduk dan naik motor itu juga sudah nyaman, sehingga tidak mengganggu saya seperti itu. Memang pada saat itu dokter juga memberikan penjelasan atau edukasi agar ambeiennya itu tidak berpeluang kambuh. Saya harus hidup dengan pola hidup yang lebih baik, di mana tidak melakukan aktivitas yang berpeluang meningkatkan peluang kambuhnya wasir, dan juga menjaga pola makan.